Qila tu baliman kana akuluhu amiron wa hawahu athiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang semoga saya dan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semangat. Saya doakan semoga teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan, yang banyak utang diberikan kemudahan untuk membayar hutang, dan semoga saya dan sahabat sekalian selalu dalam kemudahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Nashaikhul Ibad, yang mana dalam video ini kita sudah sampai pada halaman ke-6, makalah yang ke-17. Mohon maaf untuk 1 minggu ini saya tidak upload video, teman-teman. Ya, ada beberapa kesibukan yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alaikum. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sedikit review, kemarin kita sudah membahas di makalah yang ke-16. Di makalah kemarin disebutkan bahwasanya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja, bisa menjadi budak. Sebaliknya, orang yang bisa menawan syahwatnya ataupun orang yang sabar, dia akan menjadi raja. Minimal raja itu dirinya sendiri, artinya dia tidak diperbudak oleh nafsunya. Itu yang nomor yang ke-16. Sekarang masuk ke dalam nomor yang makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabiata asrata, utawi makalah kang kaping 17. Makalah yang nomor 17, kila dengan dikaake. Tuba bejo temenan. Ayul khairu tegese kebagusan al kathiru kang akeh. Sebuah keberuntungan itu atas siapa? Liman mare wong, kana kang ana apa akluh akaliman iku amiron dadi amir utawa dadi raja. Bi ayub kata kelawan yen to denut apa bimurati akli kelawan karepe akaliman al kamili kang sempurna. Wa hulan nafsune man aimailan nafsi tegese condonge nafsune man ilama maring perkara la tastahi kang ora karep apa nafsu ing ma min ghairi da'iyati syar'i saking saliyane pengundang syar'i ku asiron iku asiron tawan ay mamnu'an tegese den tawan utawa den cegah min dalika sing mengkono-mengkono la tastahi. Jadi dalam makalah yang ke-17 ini disebutkan bahwa qila tu baliman kana akuluhu amiron wa hawahu athiron. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan atau menjadikan akalnya sebagai pemimpin dalam hidupnya, sedangkan nafsunya itu sebagai tawanan. Artinya yang prioritas adalah akalnya. Sekarang kita ambil sebuah contoh. Orang korupsi ataupun koruptor itu adalah tipe-tipe orang yang menggunakan nafsu sebagai amiron, sebagai pemimpin dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Seorang yang sayogyanya itu makan sekali makan 1 ataupun 2 piring itu cukup, dia harus berkorupsi sebanyak triliunan rupiah. Ya enggak sih? Minimal ya. Gaji dari pejabat tersebut tidak akan kurang dari kebutuhannya, itu pasti. Misalnya DPR ataupun menteri, bahkan yang kemarin kita sudah yang kemarin kita dengar di berita, seorang menteri sosial mengkorupsi dana bantuan untuk bansos yang COVID ini. Ini kan sangat luar biasa, sangat menyedihkan sekali. Gajinya dia itu untuk makan dia sekeluarga, bahkan 7 turunan mungkin itu tidak akan kurang. Tapi dia masih tega-teganya untuk mengkorupsi bantuan sosial, yang mana itu digunakan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya pekerjaan, orang-orang yang nggak punya penghasilan tetap. Itu adalah bukti orang yang bekerja dengan syahwatnya, bukan bekerja dengan akalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau orang maling, orang maling itu apabila dia mengedepankan akalnya, maka dia tidak akan maling. Artinya ketika dia berpikir, wah nanti kalau maling saya akan dipenjara, nanti kalau maling ketika saya kena warga, kemudian dia kebuki, kemudian mereka tahu bagaimana nasib anak saya, bagaimana nasib istri saya, mana nasib bapak ibu saya,
mereka akan sangat malu. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, maka tidak akan ada maling. Berhubung kebanyakan maling-maling itu tidak menggunakan pikiran mereka, tidak menggunakan akal mereka, maka dia sangatlah enjoy dalam menjalankan syahwat tersebut. Jadi syahwat atau nafsu itu diumpamakan sebagai seorang anak kecil. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti hanya anak kecil, yang mana setiap apa yang dilakukan anak kecil itu adalah sangat memesona. Artinya walaupun anak kecil itu nangis, walaupun anak kecil itu, maaf kata ya, buang air besar ataupun buang air kecil ketika kita gendong, itu kita tidak mungkin marah. Artinya kita nggak mungkin marah langsung dibanting anak kecil itu, enggak. Pasti kita, waduh kok bapak dikencingin, waduh kok ibu dikencingin, pasti gitu. Itu menggambarkan bahwa seburuk apapun nafsu itu akan terlihat baik, karena yaitu tadi, nafsu itu seperti anak kecil, walaupun dia merengek kayak apa, nangis kayak apa, kita masih suka sama dia. Oleh sebab itu kemarin juga sudah disebutkan bahwa orang yang dikuasai oleh nafsu, maka dia akan menjadi budak dari nafsu itu tersebut. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dia adalah budak yang disukai tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya apabila kita menggunakan akal kita, apabila kita menggunakan pikiran kita sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka keberhasilan akan selalu berpihak kepada kita. Sebaliknya, apabila kita dipimpin oleh syahwat, maka kehancuran akan segera datang menghampiri kita. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.